Halo semuanya, selamat datang di Si Paling Horor. Channel ini khusus buat kalian yang suka cerita horor pendakian, kisah mistis gunung, pengalaman camping angker, dan cerita nyata para pendaki yang berujung teror. Di sini, kita nggak cuma cerita seram biasa, tapi kisah-kisah yang bikin kamu mikir dua kali sebelum naik gunung lagi. Karena kadang, yang kita takuti bukan cuma gelapnya hutan, tapi siapa yang diam-diam ikut mendaki bersama kita. Siapin headset kalian, matikan lampu, dan pastikan nonton sampai selesai. Karena di Si Paling Horor, setiap pendakian, selalu ada yang mengawasi. Gue, Ardi, sama 3 temen gue, Raka, Dimas, dan Fikri, mutusin buat naik ke Gunung Gede pas akhir pekan. Awalnya sih sesimpel pengen kabur sebentar dari rutinitas. Kerjaan numpuk, chat dari atasan gak kenal waktu, belum lagi drama hidup masing-masing yang gak ada habisnya. Raka yang pertama kali nyeletuk ide itu di tongkrongan. Udah lama gak naik gunung. Ke Gede aja. Gak jauh, jalurnya jelas, katanya sambil ngopi santai, seolah hidupnya gak punya beban. Gue sebenarnya bukan tipe pendaki nekat. Lebih suka yang aman-aman aja. Tapi entah kenapa waktu itu gue yain aja. Mungkin karena capek, mungkin karena gengsi, atau mungkin karena gue terlalu percaya sama kalimat klasik, tenang aja, aman. Hari keberangkatan datang. Kita berangkat subuh, udara masih dingin dan jalanan menuju base camp berkabut tipis. Suasana awal pendakian normal banget. Jalur rame, banyak pendaki lain yang ketawa-ketawa, ada yang bawa speaker kecil muter lagu, ada yang udah ngos-ngosan padahal baru setengah jam jalan. Aroma tanah basah campur dedaunan bikin suasana adem. Sinar matahari nyelip di sela-sela pohon, bikin hutan kelihatan cantik banget. Kalau cuma sampai sini, semuanya sempurna. Hari pertama kita jalan santai. Istirahat cukup, makan cukup, bercanda terus. Dimas yang paling cerewet nggak berhenti ngejokes receh. Fikri sibuk foto-foto buat stok Instagram. Raka kelihatan paling yakin, paling tahu arah, paling depan jalannya. Gue ada di tengah, sambil sesekali nengok ke belakang, sekadar memastikan kita masih di jalur yang sama kayak pendaki lain. Masalah mulai muncul menjelang sore. Kita udah hampir sampai area yang biasanya dipakai buat ngecamp bareng pendaki lain. Dari jauh udah kelihatan beberapa tenda warna-warni berdiri rapi. Harusnya kita ikut gabung di situ aja. Ramai, aman, dan jelas itu area resmi. Tapi Raka tiba-tiba berhenti dan bilang, gue tahu spot yang jarang orang tahu. Sepi banget, cocok buat bikin tenda. Gue langsung nengok. Resmi nggak tuh? Raka cuma senyum miring. Senyum yang sekarang kalau gue inget bikin merinding. Tenang aja. Aman. Gue pernah ke sana dulu. Harusnya dari situ gue udah curiga. Jalur resmi jelas ada, kenapa harus cari yang aneh-aneh? Tapi namanya juga anak muda, ada sensasi tersendiri kalau bisa nemu tempat rahasia. Apalagi Dimas langsung nyamber, wah, gas lah. Bosen gue rame-rame mulu. Fikri juga setuju. Lumayan, kontennya beda. Dan gue cuma bilang, ya udah, asal nggak jauh-jauh amat. Keputusan itu yang nantinya bakal terus keulang di kepala gue, kayak kaset rusak. Kita keluar dari jalur utama. Awalnya cuma belok sedikit ke arah kanan, masih kelihatan bekas pijakan kaki. Tapi makin lama jalannya makin sempit. Ranting-ranting rendah mulai nyangkut di carrier. Tanahnya lebih lembab, dan pohonnya lebih rapat. Cahaya matahari yang tadi terang sekarang jadi redup karena ketutup kanopi daun. Suasana berubah pelan-pelan. Gak langsung serem, tapi terasa beda. Kalau di jalur utama masih kedengeran suara orang ngobrol atau langkah kaki pendaki lain, di sini sunyinya beda. Sepi yang tebal. Bahkan suara burung yang tadi bersahut-sahutan kayak mendadak hilang. Perasaan tadi masih banyak suara ya, gue nyeletuk pelan. Dimas ketawa. Ya namanya juga makin masuk hutan, Di. Raka jalan paling depan, kelihatan yakin banget.
Sesekali dia nengok belakang, memastikan kita masih ngikutin. Tapi makin lama, gue mulai ngerasa ini bukan sekadar jalur alternatif. Ini kayak jalur yang jarang banget dilewatin orang. Sekitar 20 menit kemudian, kita sampai di sebuah tanah lapang kecil. Aneh sih, di tengah hutan selebat itu ada area kosong berbentuk hampir lingkaran. Gak besar, tapi cukup buat 3 atau 4 tenda. Tanahnya relatif rata, minim akar besar, seolah-olah pernah dirapihin. Fikri langsung nyeletuk, kok kayak bekas sesuatu ya? Dimas langsung jawab, bekas UFO kali. Pendaratan darurat. Kita ketawa. Gue juga ikut ketawa, tapi cuma di luar. Di dalam, perasaan gue nggak enak. Terlalu rapi buat dibilang kebetulan. Di salah satu sisi lingkaran itu, ada pohon gede dengan batang yang lebih gelap dari yang lain. Di batangnya, terikat kain putih lusuh. Udah kotor, ujungnya sobek-sobek, tapi jelas itu bukan kain yang jatuh sembarangan. Itu diikat sengaja. Angin tiba-tiba berembus pelan, bikin kain itu bergerak pelan. Gak kenceng, tapi cukup buat bikin perhatian gue tertarik terus ke sana. Jangan-jangan ini tempat orang ritual, gue setengah bercanda, setengah serius. Raka jawab santai banget, paling cuma mitos. Di Gunung MAH gitu-gitu biasa. Fikri mendekat ke pohon itu, mau foto. Estetik sih, katanya. Jangan macem-macem, gue refleks ngomel. Fikri cuma ngakak dan mundur lagi. Iya. Sensitif amat. Kita berdiri di tengah lingkaran itu beberapa detik tanpa ngomong. Heningnya beda. Bukan hening nyaman kayak di alam, tapi hening yang bikin kuping berdengung. Gue bahkan bisa dengar suara napas sendiri lebih jelas dari biasanya. Harusnya kita balik. Harusnya ada satu dari kita yang maksa buat cabut. Tapi nggak ada. Ego lebih gede dari insting. Udah sore. Kalau balik ke jalur utama, keburu gelap, kata Raka sambil nurunin carrier. Logikanya masuk. Matahari memang udah condong ke barat. Bayangan pohon makin panjang, dan udara mulai turun suhunya. Dimas langsung ikutan buka tas. Ya udahlah ya. Toh cuma semalam. Fikri juga setuju. Sepi gini malah enak. Gak ada yang berisik. Gue berdiri paling akhir yang masih belum naruh tas. Mata gue sekali lagi nengok ke kain putih di pohon itu. Entah kenapa, kain itu sekarang gak kelihatan lusuh biasa. Kayak ada noda gelap yang tadi nggak gue sadari. Mungkin cuma bayangan. Mungkin cuma pikiran gue aja yang mulai aneh-aneh. Ardi, ngapain bengong? Bantuin, why? Teriak Dimas. Dan disitulah gue nurunin carrier gue ke tanah. Kita mulai dirikan tenda di area itu. Tanahnya empuk, tapi terlalu empuk di beberapa bagian, kayak pernah digali lalu ditimbun lagi. Pas gue nancepin pasak, rasanya nggak stabil. Gue harus mindahin beberapa kali sampai dapat posisi yang agak keras. Raka bersiul santai sambil masang flashlight. Dimas masih bercanda. Fikri nyalain headlamp walau belum terlalu gelap. Gue sendiri ngerasa kayak lagi diawasi. Bukan sama orang, tapi sama sesuatu yang nggak kelihatan. Sekali waktu, angin berhenti total. Hutan mendadak beku. Gak ada daun bergerak. Gak ada suara serangga. Hening total. Lo denger gak sih? Gue pelan. Denger apaan? Fikri jawab. Justru itu. Gak ada apa-apa. Raka ketawa kecil. Parno lo? Mungkin gue emang parno. Atau mungkin naluri gue lagi teriak-teriak tapi gue terlalu gengsi buat ngaku takut. Tenda akhirnya berdiri. 3 tenda kecil membentuk setengah lingkaran, menghadap ke bagian tengah area kosong itu. Aneh juga kalau dipikir-pikir, posisi kita jadi kayak mengelilingi sesuatu yang gak ada. Matahari benar-benar tenggelam. Cahaya terakhir menghilang di balik pepohonan tinggi. Hutan berubah jadi siluet hitam.
Suhu turun drastis. Napas mulai beruap. Kita nyalain kompor portabel buat masak makan malam. Api kecil itu jadi satu-satunya sumber cahaya hangat di tengah gelapnya hutan. Bayangan kita memanjang di tanah, bergerak-gerak gak jelas kena pantulan api. Dan entah kenapa, tiap kali gue nengok ke arah pohon dengan kain putih itu, gue selalu merasa bayangannya berubah posisi. Malam itu belum terjadi apa-apa. Belum ada suara aneh. Belum ada kejadian yang bisa diceritain dengan logika rusak. Tapi jauh di dalam dada gue, ada perasaan yang gak bisa dijelasin. Perasaan kalau kita baru aja melangkah ke tempat yang seharusnya gak kita datangi. Dan yang lebih parah, kita datang dengan penuh percaya diri. Kita pikir kita cuma lagi cari tempat sepi buat healing. Padahal mungkin, kita justru lagi ganggu sesuatu yang dari awal gak pernah mau diganggu. Dan disitulah, tanpa sadar, kita udah bikin keputusan paling bodoh dalam hidup kita, mendirikan tenda di tempat yang seharusnya kita hindari. Maghrib turun cepat banget di lereng gunung gede. Langit yang tadinya oranye keemasan berubah jadi abu-abu gelap dalam hitungan menit. Kabut datang pelan-pelan dari sela-sela pohon, tipis dulu, lalu makin tebal, seperti asap yang merayap rendah di atas tanah. Suhu mendadak jatuh drastis. Tangan gue yang tadi masih nyaman sekarang mulai kaku walau udah pakai jaket tebal. Awalnya semua terasa biasa aja. Kita duduk melingkar di depan tenda, kompor portabel menyala kecil di tengah, api birunya jadi satu-satunya sumber cahaya yang hangat. Dimas sibuk ngaduk mie instan di nesting, Raka bikin kopi sachet, Fikri motret uap yang naik dari gelas dengan alasan estetik kabut gunung malam hari. Gue cuma duduk, memperhatiin sekitar, mencoba meyakinkan diri kalau perasaan gak enak tadi cuma sugesti. Obrolan ngalor ngidul ngalir ringan. Bahas mantan, bahas kerjaan, bahas rencana absurd bikin usaha bareng yang kemungkinan besar gak bakal kejadian. Kita ketawa, bahkan sempat nyanyi pelan biar suasana gak terlalu sunyi. Tapi makin lama, ketawa kita terasa makin aneh. Gema suara sendiri terdengar terlalu jelas, seolah-olah dipantulkan kembali oleh hutan yang gelap. Kabut makin tebal. Jarak pandang paling cuma beberapa meter. Pohon dengan kain putih lusuh itu sekarang cuma kelihatan siluetnya samar, berdiri diam seperti sosok tinggi yang mengawasi. Gue sengaja nggak terlalu lama melihat ke arah sana. Jam mungkin sekitar 9 malam waktu kita mulai masuk ke tenda masing-masing. Raka dan Dimas satu tenda, gue sama Fikri satu, dan satu tenda lagi buat barang. Kita sepakat buat istirahat karena besok rencananya mau lanjut naik sedikit sebelum turun. Begitu resleting tenda ditutup, dunia luar seperti terputus. Cahaya headlamp dimatiin. Tinggal suara napas dan gesekan sleeping bag. Biasanya, di gunung, malam diisi suara angin, serangga, atau sesekali suara pendaki lain ketawa dari kejauhan. Tapi di sini, beda. Sepi banget. Bukan sepi biasa. Sepi yang padat. Sepi yang bikin telinga berdenging. Gue bahkan bisa dengar detak jantung sendiri, pelan tapi jelas. Fikri di sebelah gue masih mainin HP sebentar sebelum akhirnya sinyal hilang total. Parah sih, gak ada sinyal sama sekali, bisiknya. Ya di gunung lah, jawab gue pelan. Beberapa menit kemudian, HP dimatiin. Gelap total. Mata gue kebuka, menatap kain tenda yang cuma beberapa senti dari wajah. Di luar gak ada suara apa-apa. Gak ada angin. Gak ada dedaunan gesek. Gak ada suara hewan malam. Jam 11 malam, gue cek jam di HP sebentar. Tepat setelah itu, sesuatu berubah. Angin yang tadi sore lumayan kenceng, yang sempat bikin flashlight berisik, mendadak berhenti total. Tenda kita nggak bergerak sama sekali. Biasanya selalu ada getaran kecil atau hembusan halus. Sekarang nihil. Udara terasa diam. Terlalu diam. Bisik Fikri tiba-tiba. HM? Lo ngerasa nggak sih? Aneh. Gue belum sempat jawab waktu suara itu muncul. Kresek. Pelan. Seperti ada kaki menginjak daun kering.
Gue menahan napas. Kresek, kresek. Bukan satu langkah. Beberapa. Pelan. Teratur. Suara itu datang dari luar tenda. Jaraknya nggak jauh. Mungkin cuma 2 atau 3 meter. Gue bisa ngebayangin daun-daun kering di tanah tertekan pelan oleh sesuatu yang melangkah. Fikri pegang lengan gue. Denger nggak? Iya, jawab gue hampir tanpa suara. Kita berdua diam. Berharap itu cuma hewan kecil. Mungkin musang. Mungkin babi hutan. Tapi langkahnya terlalu pelan. Terlalu teratur. Dan terlalu hati-hati. Kresek. Suara itu nggak mendekat. Tapi juga nggak menjauh. Rasanya seperti muter. Muterin tenda kita. Gue bisa ngerasain arah suara itu berubah. Dari sisi kiri, ke belakang, lalu ke kanan. Pelan. Konsisten. Seolah-olah ada yang lagi jalan mengelilingi kita. Dari tenda sebelah, suara Dimas terdengar pelan. Rak, lo denger nggak? Iya, jawab Raka. Nada suaranya beda. Gak sesantai biasanya. Suara langkah itu terus berlanjut. Gak cepat. Gak juga berat. Justru ringan. Seperti orang jalan santai. Tanpa terburu-buru. Seolah dia tahu kita ada di dalam. Dimas mungkin gak tahan. Gue dengar suara resleting tenda mereka digeser pelan. Jangan, gue refleks setengah berbisik setengah mendesis. Tapi udah telanjur. Resleting kebuka sedikit. Angin dingin langsung masuk ke dalam tenda gue walau beda tenda, seolah suhu turun lagi beberapa derajat. Beberapa detik hening. Lama banget. Suara langkah itu berhenti. Dim, panggil gue pelan. Gak ada jawaban. Waktu terasa molor. 5 detik kayak 5 menit. Jantung gue makin kencang. Pikiran gue mulai liar. Kalau di luar ada orang, kenapa nggak ngomong? Kalau hewan, kenapa langkahnya kayak manusia? Akhirnya terdengar suara resleting ditutup lagi. Dim? Raka sekarang yang manggil. Beberapa detik kemudian Dimas jawab, suaranya pelan banget. Di luar, nggak ada apa-apa. Kalimat itu bukannya bikin lega, malah bikin perut gue makin mual. Tapi suaranya, tanya Raka. Dimas nggak langsung jawab. Justru itu. Justru itu. Kalimat itu menggantung di udara seperti kabut yang nggak mau hilang. Suara langkah itu muncul lagi. Kali ini lebih pelan. Kresek, berhenti. Kresek, berhenti. Seolah-olah apapun itu sadar kita lagi dengerin. Fikri makin nempel ke gue. Ini bukan hewan, Di. Udah, diam aja, gue jawab, padahal tangan gue sendiri dingin dan gemetar. Beberapa kali suara itu terdengar tepat di belakang kepala gue, di sisi luar tenda. Gue bisa ngebayangin bayangan seseorang berdiri cuma terpisah kain tipis. Kalau dia mau, dia tinggal sobek tenda ini. Tapi nggak ada yang nyentuh. Nggak ada yang nyoba masuk. Cuma muter. Sekitar setengah jam kemudian, atau mungkin lebih, gue udah nggak bisa ngira waktu. Suara itu berhenti total. Hening lagi. Hening yang lebih parah dari sebelumnya. Gue kira itu udah selesai. Gue kira mungkin cuma halusinasi bareng karena sugesti tempat aneh. Tapi tepat ketika gue hampir merem. Kresek. Sekali. Dekat banget. Lalu pelan-pelan menjauh. Kresek, kresek. Sampai akhirnya hilang di telan sunyi. Gak ada dari kita yang berani keluar lagi. Bahkan buat pipis pun gak ada yang berani. Kita cuma rebahan dengan mata kebuka, pura-pura tenang. Beberapa kali gue hampir ketiduran, tapi selalu kebangun karena ngerasa ada yang berdiri di luar. Entah itu mimpi setengah sadar atau perasaan gue sendiri.
Sekali waktu, gue bahkan yakin dengar suara napas berat di luar tenda. Tapi waktu gue tahan napas buat mastiin, suara itu hilang. Menjelang subuh, sekitar jam 4 mungkin, suara langkah itu muncul lagi. Kali ini lebih cepat. Nggak muter lama. Cuma sekali keliling, lalu berhenti tepat di depan tenda gue dan Fikri. Diam. Lama. Gue bisa ngerasain kehadiran itu. Kayak ada tatapan nembus kain tenda. Fikri sampai nutup mulutnya sendiri biar napasnya nggak kedengeran. Dan tiba-tiba, kresek. Langkah menjauh. Pelan. Hilang. Beberapa menit kemudian, ayam hutan berkokok jauh di bawah sana. Suara pertama yang terasa normal sejak malam turun. Sedikit demi sedikit, suara serangga mulai terdengar lagi. Angin pelan kembali berembus, bikin tenda bergerak halus. Subuh datang seperti penyelamat. Tapi malam itu, kita semua tahu satu hal. Apapun yang muterin tenda kita semalaman, itu bukan cuma hewan liar. Dan yang lebih bikin gue nggak tenang, suara itu sama sekali nggak terdengar seperti langkah yang kebetulan lewat. Itu terdengar seperti penjaga. Seolah-olah kita cuma tamu yang nggak diundang. Dan semalaman, kita sedang dipantau. Jam 2 pagi gue kebangun mendadak. Bukan karena suara langkah lagi, bukan karena mimpi buruk, tapi karena kebelet pipis yang gak bisa ditahan. Perut bagian bawah rasanya nyeri, dan semakin gue coba tahan, semakin gak nyaman. Beberapa detik gue cuma rebahan di dalam sleeping bag, menatap gelapnya kain tenda, mencoba meyakinkan diri buat nunggu sampai subuh. Tapi tubuh gue gak kompromi. Di sebelah gue, Fikri tidur gak tenang. Napasnya pendek-pendek, sesekali bergumam pelan. Entah mimpi apa. Gue melirik ke arah luar tenda, berharap ada sedikit suara normal, angin, serangga, apapun, yang bisa bikin gue merasa dunia ini masih biasa. Tapi yang ada cuma sunyi tebal. Akhirnya gue nyenggol tenda sebelah pelan dan manggil, "Rak! Rak!" Butuh beberapa kali panggilan sebelum terdengar suara serak dari dalam. "Apaan?" "Temenin gue bentar." "Kebelet." Beberapa detik hening. Lalu terdengar suara resleting sleeping bag dan gumaman kesal. "Sekarang banget?" "Iya." Raka keluar duluan dari tendanya, wajahnya masih setengah ngantuk. Gue buka resleting pelan. Begitu kepala gue keluar, hawa dingin langsung nusuk sampai tulang. Dingin yang beda dari sore tadi. Ini lebih tajam. Lebih berat. Kabut tebal banget. Jarak pandang paling cuma 2 meter. Headlamp yang dipakai Raka cuma bikin cahaya putih memantul di partikel kabut, bukannya menembus jauh. Rasanya kayak berdiri di dalam ruangan putih yang gak ada ujungnya. Tanah di bawah kaki lembab. Daun-daun kering terasa basah dan lengket. Gue jalan beberapa langkah menjauh dari tenda, Raka berdiri gak jauh di belakang, nungguin sambil nguap. Dan disitulah gue lihat sesuatu. Awalnya cuma bentuk samar di antara kabut. Gelap. Tinggi. Gue pikir mungkin batang pohon yang tadi nggak terlalu gue perhatiin. Tapi semakin gue fokus, bentuknya beda. Itu bukan bayangan pohon. Itu berdiri terlalu lurus. Terlalu ramping. Dan terlalu terpisah dari yang lain. Sekitar 5 meter dari tenda, di antara kabut yang bergerak pelan, ada sosok tinggi. Tinggi banget. Lebih tinggi dari Raka. Mungkin hampir 2 kali tinggi gue. Kurus. Diam. Nggak bergerak. Nggak goyang kena angin. Cuma berdiri. "Ka," bisik gue, suara gue sendiri terdengar aneh di telinga. "Lo lihat nggak?" Raka nggak jawab. Gue kira dia belum sadar. Tapi pas gue nengok ke dia, badan gue langsung kaku. Raka lagi ngeliat ke arah lain. Bukan ke sosok yang gue lihat. Tapi ke sisi kanan tenda. "Di sana juga ada," bisiknya pelan,
Suaranya berubah total. Gak ada sisa ngantuk. Perlahan, kayak orang takut bikin gerakan mendadak, gue nengok ke arah yang dia tunjuk. Dan benar. Ada lagi. Sosok kedua berdiri di antara kabut, jaraknya hampir sama. Tinggi. Kurus. Diam. Siluetnya lebih jelas karena berdiri sedikit lebih dekat ke cahaya headlamp. Tapi tetap nggak kelihatan detail wajah atau bentuk pastinya. Cuma kontur panjang dan gelap. Berarti bukan satu, tapi dua. Napas gue langsung jadi berat. Dingin yang tadi cuma menusuk kulit sekarang masuk ke dalam dada. Gue ngerasa kaki gue nempel ke tanah. Mau lari pun rasanya nggak bisa. Kabut bergerak pelan, kadang menutup sebagian tubuh mereka, lalu membuka lagi. Tapi mereka nggak pernah benar-benar hilang dari pandangan. Dan yang paling bikin merinding, mereka nggak bergerak sama sekali. Nggak mendekat. Nggak menjauh. Cuma berdiri, menghadap ke arah kita. Tiba-tiba, suara berat kedengeran. Bukan dari atas. Bukan dari depan. Tapi kayak, dari dalam tanah. Dalam. Rendah. Seperti gema yang dipantulkan dari ruang kosong di bawah kaki. Kalian, salah tempat. Suaranya nggak keras. Nggak teriak. Tapi jelas banget. Setiap kata terdengar utuh, masuk ke telinga tanpa terdistorsi kabut atau jarak. Gue merinding dari kepala sampai kaki. Bulu kuduk gue berdiri semua. Rasanya kayak ada aliran listrik tipis mengalir di punggung. Raka langsung narik tangan gue kencang. Masuk. Sekarang. Gue nggak bantah. Bahkan lupa soal pipis. Kita berdua mundur pelan, nggak berani balikin badan sepenuhnya. Mata gue tetap ke arah dua sosok itu. Mereka masih di sana. Diam. Tapi entah kenapa, gue ngerasa jarak mereka makin dekat. Padahal secara logika, mereka nggak kelihatan melangkah. Pas kita hampir sampai ke depan tenda. Kabut di atas tenda bergerak aneh. Seperti ada sesuatu yang lebih besar berdiri di belakangnya. Bayangan gelap jatuh ke atas kain tenda kita. Besar banget. Jauh lebih besar dari dua sosok tadi. Tingginya melebihi puncak tenda, bahkan terlihat seperti menjulang lebih tinggi dari pohon di belakang. Gue dan Raka berhenti bersamaan. Jantung gue kayak mau meledak. Bayangan itu nggak jelas bentuknya. Cuma masa gelap yang menutupi sebagian cahaya kabut. Tapi gue bisa ngerasa keberadaannya. Berat. Menekan. Dan suara itu ngomong lagi. Tanah ini bukan untuk kalian. Kata-katanya terdengar lebih dekat sekarang. Lebih dalam. Seperti bergetar di dalam dada, bukan cuma di telinga. Dari dalam tenda, terdengar suara Fikri setengah sadar. Rak, lo di luar ya? Dimas juga terdengar bergerak panik dari tenda sebelah. Kenapa? Kenapa? Gue pengen jawab. Tapi suara gue nggak keluar. Tenggorokan gue kering. Lidah gue kaku. Bayangan besar itu seperti condong sedikit ke arah kita. Kabut di sekitarnya berputar pelan, membentuk pusaran kecil. Dua sosok tinggi tadi masih berdiri di posisi masing-masing, seperti penjaga di sisi kiri dan kanan. Gue ngerasa kecil banget. Gak ada apa-apanya dibanding apapun yang berdiri di depan kita. Raka akhirnya berhasil narik resleting tenda dan nyeret gue masuk. Begitu kain tertutup, dunia luar langsung terhalang tipis oleh bahan sintetis yang terasa terlalu rapuh untuk melindungi dari apapun itu. Rak! Suara Dimas panik dari luar. Masuk! Tutup semua. Raka setengah berbisik setengah mendesis. Dimas dan Fikri langsung keluar dari tenda masing-masing dan masuk ke tenda gue sama Raka. 4 orang dalam satu tenda sempit, berdesakan, napas bercampur, jantung berdetak nggak karuan. Apaan tadi? Fikri hampir nangis.
Gue dan Raka saling pandang. Bahkan dalam gelap, gue bisa lihat mata dia membesar. Bukan satu, bisik Raka. Ada 3. Gue dengar suaranya, kata Dimas pelan. Kayak dari bawah tanah. Di luar, gak ada suara langkah. Gak ada gesekan. Justru itu yang bikin lebih ngeri. Hening lagi. Tapi bukan hening kosong. Hening yang terasa penuh. Tiba-tiba, kain tenda di belakang gue sedikit tertarik. Pelan. Gak keras. Cuma seperti disentuh ujung jari. Fikri langsung nutup mulutnya sendiri biar gak teriak. Dimas gemetar, tangannya nyengkeram lengan gue sampai sakit. Tarikan itu berhenti. Beberapa detik kemudian, sisi lain tenda ikut tertarik pelan. Seolah-olah ada sesuatu yang mengelilingi tenda, menyentuhnya dari luar. Menguji. Tanah ini bukan untuk kalian. Suara itu terdengar lagi, kali ini seperti berbisik tepat di atas kepala kita. Dan untuk pertama kalinya sejak naik ke gunung ini, gue sadar sepenuhnya. Ini bukan cuma soal kita salah jalur. Bukan cuma soal tempat ritual atau mitos. Ini seperti kita masuk ke wilayah yang memang gak menerima kehadiran manusia. Seperti ada batas tak terlihat yang kita langgar waktu mendirikan tenda di lingkaran tanah itu. Tiba-tiba semua tarikan berhenti. Kabut di luar seakan menipis sedikit, terlihat dari bayangan samar yang berubah di kain tenda. Suara itu gak terdengar lagi. Tapi gak ada satupun dari kita yang berani buka resleting. Kita cuma duduk berempat dalam gelap, napas tersengal, menunggu entah apa. Dan di dalam hati gue, ada satu kesadaran yang gak bisa gue tolak lagi. Gunung ini, yang selama ini kita anggap cuma tempat healing, tempat foto-foto, tempat cari sensasi, punya caranya sendiri buat ngingetin. Dan malam itu, kita baru aja ditegur. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kehadiran. Kita masuk tenda dengan panik. Nafas masih berantakan, tangan gue masih dingin bukan cuma karena suhu, tapi karena apa yang barusan kita lihat di luar. Fikri sama Dimas udah bangun penuh sekarang, gak ada sisa ngantuk sedikit pun di wajah mereka. Mata mereka merah, antara takut dan gak percaya. Lo berdua denger juga kan? Fikri hampir nangis. Suaranya pecah, kayak nahan histeris. Raka cuma ngangguk cepat. Gue masih berusaha ngatur napas. Ruang di dalam tenda sempit banget karena kita berempat desak-desakan. Uap napas bercampur jadi kabut tipis di dalam. Bau tanah lembab dan kain basah makin terasa pekat. Belum sempat gue jawab panjang, belum sempat kita saling nenangin. Tiba-tiba tenda kita ditekan dari atas. Bukan goyang kena angin. Bukan ranting jatuh. Tapi ditekan. Kempes. Atap tenda langsung melengkung turun drastis, kainnya menyentuh kepala gue dan Raka. Tiang tenda melengkung, bunyinya berderit halus menahan beban. Tekanannya berat. Konsisten. Seperti ada sesuatu yang berdiri tepat di atasnya. Fikri langsung teriak pendek. Dimas refleks nutup kepala pakai tangan. Gue bisa ngerasain jelas beban itu. Ini bukan ilusi. Bukan sugesti. Kayak ada yang berdiri di atas tenda kita. Dan bukan sesuatu yang ringan. Tenda makin turun. Jarak antara kain dan wajah gue tinggal beberapa senti. Gue bisa lihat serat kain yang ketarik tegang, hampir sobek. Keluar. Keluar aja. Dimas panik, udah setengah mau buka resleting. Jangan, gue tahan tangan dia keras-keras. Jangan buka. Karena entah kenapa, insting gue bilang kalau kita buka tenda sekarang, itu sama aja ngasih jalan. Tekanan itu makin berat. Tiang tenda bunyi lagi, lebih keras. Gue bener-bener yakin kalau beban di atasnya gede banget. Kalau ini manusia, berarti dia berdiri pas di tengah, seimbang banget. Tapi nggak ada suara pijakan. Nggak ada suara kain bergesek dari atas. Cuma tekanan. Dan yang paling bikin gue susah mikir jernih,
Gak ada bayangan jelas dari luar. Kabut bikin semuanya samar. Kita cuma bisa ngerasain beratnya. Ya Allah, Fikri mulai komat-kamit sendiri. Raka, yang biasanya paling santai, sekarang diam total. Tangannya mencengkeram lantai tenda, kayak siap nahan kalau kainnya jebol. Beberapa detik terasa kayak 1 jam. Terus, tekanan itu berhenti. Mendadak, atap tenda kembali naik perlahan ke bentuk semula. Tiang berhenti berderit. Kain kembali tegang normal. Sunyi lagi. Sunyi yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Gak ada suara langkah turun dari atas. Gak ada bunyi loncat. Gak ada apapun. Seolah-olah sesuatu yang tadi berdiri di atas kita, menghilang begitu saja. Kita semua masih beku. Gak ada yang berani ngomong. Gue bahkan takut suara napas kita kedengeran keluar. Beberapa detik kemudian, terdengar suara kecil. SRRR. Suara gesekan halus. Semua kepala langsung menoleh ke arah pintu tenda. Resleting. Bunyi resleting. Perlahan. Kita semua lihat langsung. Resleting itu turun sendiri. Gak ada tangan di luar. Gak ada siluet orang. Tapi kepala resleting itu bergerak pelan, turun satu persatu, membuka celah kecil di pintu tenda. Fikri gemetar hebat. Lo lihat kan? Gue cuma bisa ngangguk pelan. Tenggorokan gue rasanya terkunci. Resleting terus turun. SRRR. SRRR. Bunyi kecilnya terdengar jelas di tengah sunyi total. Kayak diputar pakai tangan yang sabar banget. Gak terburu-buru. Gak kasar. Celah itu sekarang selebar 2 jari. Udara luar yang lebih dingin langsung merayap masuk. Kabut tipis ikut menyelinap lewat celah. Dan dari celah kecil itu, ada sesuatu yang bergerak. Perlahan. Sangat perlahan. Ujung jari muncul duluan. Hitam. Bukan hitam karena bayangan. Tapi hitam pekat. Kulitnya kelihatan tipis dan kering. Kurus banget, sampai tulangnya menonjol. Jari-jarinya panjang tidak wajar. Lebih panjang dari jari manusia normal. Lalu tangan itu masuk lebih jauh. Pelan. Seolah-olah sedang meraba udara di dalam. Kukunya panjang banget. Melengkung. Tajam. Bukan seperti kuku orang yang gak dipotong. Tapi seperti sesuatu yang memang tumbuh begitu. Fikri langsung pingsan di tempat. Badannya jatuh miring, hampir nabrak gue. Dimas terkunci di posisinya. Mulutnya kebuka, tapi nggak ada suara keluar. Raka di samping gue gemetar hebat, tapi dia tetap diam. Gue beku total. Nggak bisa teriak. Nggak bisa gerak. Tangan hitam panjang itu nggak langsung menyentuh kita. Dia cuma masuk setengah lengan, berhenti di udara, seperti merasakan keberadaan kita satu persatu. Gue bisa ngerasain hawa dingin yang beda dari udara gunung. Ini lebih menusuk. Lebih dalam. Kayak hawa dari ruangan kosong yang nggak pernah kena matahari. Jari-jari itu bergerak pelan. 1 kali. Seolah menghitung. 1, 2, 3, 4. Berhenti tepat di depan wajah gue. Jaraknya mungkin cuma 30 cm. Gue bisa lihat tekstur kulitnya yang retak-retak halus. Ada garis-garis seperti urat yang gelap. Tapi dia nggak menyentuh. Cuma berhenti. Dan suara itu berbisik lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. Pergi, sebelum pagi. Suaranya nggak marah. Nggak teriak. Tapi tegas. Dalam. Dan entah kenapa, ada nada yang bukan cuma ancaman, tapi peringatan. Tangan itu tetap diam beberapa detik setelah suara itu selesai. Seolah memastikan kita dengar.
Lalu perlahan, sangat perlahan, dia mundur. Keluar dari tenda. Jari-jarinya yang panjang menghilang satu persatu di balik celah. Begitu seluruh lengannya hilang. Resleting bergerak lagi. Naik. SRRR. SRRR. Pelan. Sampai tertutup rapat. Berhenti tepat di ujung atas. Dan semuanya hening. Gak ada tekanan lagi dari atas. Gak ada suara langkah. Gak ada bayangan besar. Cuma napas kita yang kacau dan suara detak jantung yang terasa sampai ke telinga. Beberapa detik gak ada yang berani bergerak. Gue akhirnya bisa narik napas dalam. Tangan gue gemetar hebat. Raka langsung ngecek Fikri yang pingsan, nepuk pipinya pelan. FIK? FIK? Dimas masih duduk kaku, matanya kosong. Itu bukan manusia. Gue nggak jawab. Karena gue tahu. Itu bukan manusia. Dan yang lebih bikin gue sadar satu hal. Kalau sesuatu itu mau, dia bisa aja masuk sepenuhnya. Bisa aja nyentuh kita. Bisa aja nyeret salah satu dari kita keluar. Tapi dia nggak. Dia cuma kasih peringatan. Pergi, sebelum pagi. Gue nengok ke arah jam di HP dengan tangan gemetar. Pukul 2.47. Masih lama sebelum subuh. Dan untuk pertama kalinya, gue nggak peduli lagi soal gengsi, soal nekat, soal spot rahasia. Yang ada di kepala gue cuma satu. Kita harus keluar dari tempat ini sebelum matahari terbit. Karena entah apa yang akan terjadi kalau kita masih di sini saat pagi datang, gue nggak yakin kita akan dikasih peringatan kedua. Begitu langit mulai terang, kita langsung beres-beres tanpa banyak ngomong. Gak ada yang nanya kabar. Gak ada yang bahas semalam lagi. Kita bergerak otomatis, kayak orang yang habis selamat dari sesuatu tapi belum sepenuhnya sadar apa yang baru terjadi. Cahaya pagi masuk pelan lewat sela-sela pohon. Kabut yang semalam tebal banget sekarang terlihat jauh lebih tipis. Bahkan cenderung normal. Sinar matahari pucat menyentuh tanah lapang tempat kita mendirikan tenda, dan untuk sesaat, semuanya terlihat biasa aja. Terlalu biasa. Lingkaran tanah itu masih di situ. Pohon besar dengan kain putih lusuh masih berdiri di tempatnya. Tapi nggak ada kesan mencekam seperti malam tadi. Nggak ada hawa berat. Nggak ada perasaan diawasi. Kalau bukan karena kepala gue masih pusing dan mata semua orang sembab karena nggak tidur, gue mungkin bakal mikir semuanya cuma halusinasi massal. Kita beresin tenda dengan gerakan cepat. Nggak ada yang bercanda waktu ngelipet fleece. Nggak ada yang protes soal carrier jadi lebih berat. Bahkan Dimas yang biasanya paling ribut cuma diam, fokus niket tali. Fikri kelihatan paling pucat. Dia nggak banyak ngomong sejak sadar dari pingsan tadi malam. Matanya sering kosong, kayak masih ngelihat sesuatu yang gak kita lihat sekarang. Raka jadi yang paling depan lagi waktu kita mulai jalan keluar dari area itu. Tapi sekarang langkahnya nggak lagi santai penuh percaya diri. Dia jalan cepat. Terlalu cepat. Seolah-olah takut kalau kita terlalu lama, sesuatu bakal berubah pikiran. Gue sempat nengok sekali lagi ke belakang sebelum benar-benar ninggalin lingkaran tanah itu. Kosong. Normal. Tenang. Dan itu justru bikin gue makin gak tenang. Turun gunung secepat mungkin jadi satu-satunya tujuan kita. Kita nggak berhenti lama buat istirahat. Nggak banyak ngobrol. Setiap suara ranting patah bikin kita refleks nengok. Tapi nggak ada kejadian aneh lagi. Nggak ada suara langkah. Nggak ada bayangan tinggi di antara pohon. Semakin mendekati jalur resmi, suara-suara normal mulai terdengar lagi. Burung. Angin. Bahkan suara pendaki lain dari kejauhan. Rasanya kayak keluar dari dimensi lain kembali ke dunia biasa. Begitu kita benar-benar sampai ke jalur resmi, gue ngerasa lutut gue sedikit lemes. Rasanya kayak baru lolos dari sesuatu yang gak kelihatan batasnya. Dan di situ, ada petugas yang lagi berdiri dekat pos kecil.
Dia nengok ke arah kita dengan ekspresi heran. "Loh, kalian dari arah mana?" tanyanya. Nada suaranya bukan marah, tapi bingung. Raka jawab pelan, suaranya agak serak, "Dari atas, Pak." Petugas itu melirik ke arah belakang kita, ke jalur yang barusan kita lewatin. "Dari atas? Jalur mana?" "Yang, lewat hutan agak kanan," gue nyaut, walau suara gue sendiri terdengar gak yakin. Petugas itu makin kelihatan bingung. Keningnya berkerut. "Di atas nggak ada jalur lain," katanya pelan. "Kecuali bekas tanah larangan." Gue langsung nelen ludah. Kata-kata itu jatuh berat banget di telinga. "Tanah larangan?" tanya Dimas. Petugas itu narik napas panjang dulu sebelum jawab. Seolah-olah lagi nimbang apakah perlu cerita atau enggak. "Dulu, beberapa tahun lalu," katanya pelan, "ada pendaki hilang di situ. Satu rombongan. Katanya misah dari jalur utama karena mau cari tempat sepi. Nggak pernah ketemu sampai sekarang." Dada gue langsung terasa kosong. Tempat itu ditutup. Nggak direkomendasiin buat dilewatin. Banyak kejadian aneh. Orang nyasar. Dengar suara. Lihat bayangan. Fikri langsung nengok ke gue. Tatapannya campur aduk antara takut dan pengakuan tanpa kata. Raka cuma diam. Tangannya ngegenggam tali carrier terlalu kencang. "Tapi semalam gak ada kabut tebal kok," lanjut petugas itu santai. "Cuaca cerah. Paling kabut tipis biasa. Bahkan dari pos atas kelihatan jelas bintang." Kalimat itu bikin bulu kuduk gue berdiri lagi. Gue langsung inget gimana semalam jarak pandang cuma 2 meter. Gimana kabutnya padat banget sampai bayangan jadi samar. Gimana siluet tinggi itu berdiri di antara putih tebal yang gak tembus cahaya. "Kabutnya tipis aja," ulang petugas itu, seperti memastikan. Gue nggak tahu siapa duluan yang ngomong setelah itu. Tapi yang jelas, kita semua langsung saling lihat. Karena semalam, kabutnya tebal banget. Dan bukan cuma tebal. Kabutnya terasa hidup. Kita nggak cerita apa-apa ke petugas itu. Nggak mungkin juga. Cerita soal tangan hitam masuk ke tenda? Soal suara dari dalam tanah? Soal bayangan besar yang nutupin atap? Kedengeran gila. Akhirnya kita cuma pamit dan lanjut turun. Langkah makin ringan begitu mendekati base camp. Suara orang, motor, bahkan obrolan warung terasa anehnya menenangkan. Tapi semuanya belum selesai. Begitu sampai area parkir dan duduk buat istirahat, Dimas tiba-tiba bilang, "Semalam gue sempat mau foto kabut loh." Kita bertiga langsung nengok. "Kapan?" tanya gue. "Sekitar jam 1-an. Gue kebangun bentar. Kayaknya gue buka HP sebentar." "Lo keluar?" Raka langsung tegang. "Enggak lah." Dari dalam tenda, Dimas buka galeri HP-nya. Tangannya masih agak gemetar waktu scroll foto-foto sore, foto masak mie, foto siluet pohon. Lalu dia berhenti. Satu foto. Gelap. Tapi jelas. Itu tenda kita. Diambil dari luar. Sudutnya bukan dari dalam tenda. Bukan selfie. Bukan asal jepret ke kain. Itu foto dari jarak beberapa meter. Seolah-olah ada yang berdiri menghadap tenda dan memotretnya. Waktu di pojok layar, pukul 1.13. Gue langsung ngerasa darah gue turun ke kaki. "Lo yakin ini bukan lo?" Suara gue hampir nggak keluar. Dimas geleng pelan. "Gue nggak keluar. Demi apapun." Kita zoom fotonya. Dan di belakang tenda, berdiri 3 sosok tinggi kurus. Siluetnya jelas di antara kabut. Tinggi nggak wajar. Kurus. Menghadap ke arah kamera. Menghadap ke yang motret. Nggak ada detail wajah.
Cuma bentuk gelap yang terlalu tegas buat dibilang bayangan pohon. 3. Bukan 2. Bukan 1. 3. Persis seperti yang kita rasain semalam. Dan posisi mereka, seperti berjajar. Seolah-olah lagi, mengawasi. Fikri langsung nutup mulutnya. Raka mundur 1 langkah. Gue cuma bisa tatap layar itu tanpa berkedip. Yang paling bikin dada gue sesak. Angle foto itu bukan dari arah tanah larangan yang kita masukin. Tapi dari sisi yang lebih tinggi sedikit. Seolah-olah yang mengambil gambar berdiri di posisi yang mustahil dicapai tanpa kita lihat. Dan kalau itu bukan salah satu dari kita, berarti ada sesuatu yang cukup dekat dengan kita untuk memegang HP Dimas. Atau cukup dekat untuk membuat kita percaya kalau kita nggak pernah keluar tenda. Gue nggak tahu mana yang lebih menakutkan. Kita akhirnya sepakat hapus foto itu. Bukan karena berani. Tapi karena nggak ada satupun dari kita yang tahan lihatnya lama-lama. Tapi sampai sekarang, setiap kali gue pejamkan mata, gambar itu masih jelas. 3 sosok tinggi kurus berdiri di belakang tenda. Diam. Menghadap kamera. Seolah-olah, sedari awal, gunung itu memang sedang mengawasi. Dan malam itu, Gunung Gede benar-benar menjawab. Bukan dengan kemarahan. Bukan dengan menyerang. Tapi dengan peringatan yang jelas. Kita yang terlalu percaya diri. Kita yang merasa bisa masuk kemana saja. Dan kita yang akhirnya sadar. Ada tempat yang memang bukan untuk didatangi. Dan kalau kita nekat masuk, kadang kita masih diberi kesempatan untuk pergi. Sebelum pagi.